ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يا مرحبا يوهم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل. Ya Allah, مجرمون والله kadzab katanya. ما يستحون يكذبون بلا حياء Tidak ada malu. ويضعون الآثار والناس مساكين ما تستطيع تميز. خرافة. هذا شيء قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا. كذاب ما مستع. فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه Kami أن tentang يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف Ya. فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul. Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan, saya ini tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Imam dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, diginiin namanya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh dalam Islam gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam, nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat ini air putih saya bacain. Nah, selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu di hari kiamat. Orang sesat di jalan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu benar, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah. Nggak ada bedanya. Dengan siapapun juga. Sebab Nabi sendiri pun melakukan amal-amal saleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. Dikatakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi, saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Yang seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bohongnya umat, tak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kalau kita ingin melihat
orang-orang yang selama ini dimuliakan, diagungkan, bahkan jamaahnya tidak segan-segan memberikan harta benda mereka kepada mereka yang digelari dengan habaib ini, semakin kehilangan wibawa tempat kemuliaan di sisi-sisi kaum muslimin yang terkhusus yang ada di Indonesia. Ada beberapa sebab mengapa mereka ini semakin dihinakan, mengapa mereka ini semakin ditolak, semakin banyak bermunculan kelompok-kelompok Nahdiyin yang menolak keras para gerombolan-gerombolan habaib yang notabene-nya ini mereka mengaku keturunan Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya jemaah rahmatullah, orang semakin tersadarkan, orang semakin tercerahkan, yang mungkin sebabnya dakwah salafiyah semakin merebak adalah karena mereka ini banyak melakukan kelakuan-kelakuan nyeleneh, kelakuan-kelakuan yang tidak masuk di akal, yang kemudian mereka menganggap hal tersebut adalah karomah. Sering mereka menyampaikan cerita-cerita yang tidak masuk di akal, cerita-cerita yang di luar nalar, bahkan kisah-kisah dongeng khurafat yang mereka sampaikan di luar daripada mujizat Nabi SAW, bahkan melampaui mujizat Nabi SAW, sehingga banyak kaum muslimin yang tercerahkan, tersadarkan, ternyata selama ini mereka dibohongi oleh gerombolan-gerombolan Ba'lawi yang kita tidak mengetahui jelas mereka ini benar-benar nasabnya sampai kepada Nabi SAW atau tidak. Adapun kalau mereka mengakui dan mereka bukan sampai kepada nasabnya kepada Nabi SAW, maka mereka berbohong dengan kebohongan yang sangat besar kepada Nabi SAW. Dan orang seperti ini diancam oleh Nabi SAW bahwasanya mereka ini kedudukannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang berbohong atas nama orang lain itu masih lebih ringan, lebih masih mending dibandingkan seseorang berbohong atas Nabi SAW. Kalau kita ingin melihat, ya banyak sekali kelakuan-kelakuan aneh mereka, kelakuan-kelakuan nyeleneh mereka, yang mereka kemudian ini adalah merupakan karomah, kesaktian, kewalian, dan seterusnya untuk menipu kaum muslimin, untuk mengelabui kaum muslimin, untuk mendapatkan cuan-cuan dari kaum muslimin atau mendapatkan kehormatan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya wajar, siapa tidak mencintai Nabi SAW? Siapa yang tidak merindukan Nabi SAW? Dan ketika ada orang yang mengatakan saya keturunan Nabi SAW, tentunya ya mereka sangat senang. Apalagi keturunan-keturunan Nabi SAW ini banyak bersebarang di negara Indonesia ini. Ya tentunya banyak kaum muslimin yang kemudian merasa terhormat, ya mungkin seperti itu, merasa terhormat. Ternyata ada keturunan Nabi SAW dan banyak sekali di Indonesia. Saya heran juga kenapa bisa banyak zaman rahmatullah dari keturunan-keturunan yang mereka katakan mereka adalah keturunan Nabi SAW menjamur. Dan kita bisa mengetahui nanti fenomena banyaknya habaib ini nanti di belakangan ini. Dahulu kita dari zaman ke zaman tidak mengetahui ternyata muncul gerakan-gerakan Ba'lawiyah. Saya tidak tahu ini mereka benar-benar ingin mendakwakan agama yang dibawa oleh Nabi SAW atau ingin merusak. Ya, salah satu habaib yang mungkin banyak orang tertipu adalah Habib Rizik ini. Dengan omongannya, dengan arogannya, dengan egonya, sombongnya, sering berapi-api ketika berdakwah dan sering mengajak manusia untuk bagaimana berkelahi. Ini dakwah ngawur ini, jangan terlalu. Ada lagi satu Bahar Smith ini, luar biasa orang seperti ini. Jangan pernah dengarkan orang seperti ini. Walaupun dia 1000 kali mengaku keturunan Nabi SAW, kalau kelakuannya menyelisih sunnah Nabi SAW, maka kita tidak pernah sekali-kali mengikuti hatta keturunan Nabi SAW. Kalau menyimpang, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Karena yang kita yang mengikuti adalah keturunan Nabi SAW, agamanya Nabi SAW, sunnahnya Nabi SAW. Kita tidak mengikuti orang-orang setelahnya. Ini menjadi warning buat kita semuanya. Dan Masya Allah, zaman rahmatullah, Ustaz Yazid Hafizullah Ta'ala anhu wara'a, sebelum Ba'lawi ini membuat kekacauan, membuat kegaduhan, membuat banyak penyimpangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka Ustaz Yazid terlebih dahulu memperingatkan umat bagaimana bahayanya mereka.
Bagaimana keburukan mereka, kejelekan mereka. Mereka merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan baru-baru juga bagaimana salah seorang ulama Saudi Arabia ketika dia melihat videonya si si Umar ini, ya, si Syekh Umar ini yang kemudian matanya begini-begini, ya, mengkedip-kedipkan matanya, yang seolah-olah dia memandang wajah Nabi alaihissalatu wassalam, seolah-olah dia melihat ruhnya Nabi alaihissalatu wassalam bergentayangan. Ini semua pentolan-pentolan pembohong pendusta, gerombolan-gerombolan pendusta dan pembohong yang hari ini kaum muslimin harus meninggalkan mereka. Belum lagi mereka kemudian mengaku-ngaku, ya, setelah setelah kisah-kisah dongeng, kisah-kisah khurafat ini tidak berhasil merusak agama Islam, mereka sekarang ini muncul lagi peninggalan-peninggalan Nabi alaihissalatu wassalam, mulai daripada rambutnya Nabi alaihissalatu wassalam, mulai daripada sendalnya Nabi alaihissalatu wassalam, pedangnya Nabi alaihissalatu wassalam, bajunya Nabi alaihissalatu wassalam, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana mereka dapat ini? Kenapa begitu mudah kita membenarkan apa yang mereka katakan? Maka Syekh kemudian pun, salah satu ulama Saudi Arabia ini, anak lupa namanya, itu kemudian menyingkap kedustaan dan kebohongan orang-orang yang mengklaim, mengaku diri mereka bisa melihat Nabi alaihissalatu wassalam. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka gerombolan Ba'alawi, pendusta dan pembohong ini semakin terpojok, semakin ditolak oleh masyarakat, semakin ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Semakin orang tidak percaya lagi dengan kedustaan, kebohongan yang mereka lakukan. Dan kita paham, gerombolan-gerombolan seperti ini adalah orang-orang sufi. Dari zaman ke zaman, mereka senantiasa membuat dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, kisah-kisah yang tidak pernah disampaikan orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Nanti di generasi mereka, gerombolannya mereka, kelompoknya mereka banyak mengisahkan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk apa? Sekali lagi ingin menipu umat. Semua aliran-aliran sempalang, aliran-aliran sesat, tujuannya mereka menipu umat, diantaranya adalah fulus, bimulus. Tapi yang terbuka zaman dalam Tuhan, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dipuja-puji, ingin dijadikan dewa, sosok yang dikagumi, yang dimintai doa. Bahkan tidak segan-segan mereka mengatakan sesungguhnya Nabi SAW mencium lutut-lutut mereka. Nabi SAW bangkit di kuburannya hanya ingin sekedar datang ke selawatan mereka. Ada apa zaman terang? Kenapa mereka mudah sekali berdusta? Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukum orang-orang seperti ini. Mereka lancang berbohong atas agama Allah Subhanahu wa taala, lancang berbohong atas Nabi SAW. Dan sufi tidak akan pernah selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pasti menghinakan mereka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengokohkan kita di atas agama yang hak ini. Karena sesungguhnya, ya, di antara perkara yang menyebabkan orang sangat cepat untuk terjatuh dalam kesyirikan adalah menjadikan sosok tertentu yang dianggap wali, yang dianggap soleh, yang kemudian mereka tawassul kepadanya, tabarruk kepadanya, sering-sering minta doa, sering-sering minta obat. Inilah yang kadang dakwah salafiyah tidak pernah berhenti mendakwakan tauhid kepada Allah, tidak pernah berhenti mendakwakan sunnah Nabi SAW, karena perkara ini perkara penting. Banyak umat tertipu dengan klaim-klaim mereka Ba'alawi, keturunan Nabi SAW, seolah-olah mereka lebih mulia daripada Nabi SAW, seolah-olah mereka lebih memiliki karomah dari Nabi SAW, lebih memiliki mukjizat yang lebih dari Nabi SAW. Alhamdulillah, para ulama kita senantiasa membongkar kedok-kedok kedustaan, kebohongan mereka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan para ulama yang senantiasa kokoh berdiri di atas manhaj yang benar, di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW, maka terjagalah agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan jalan-jalan kita sampai ke titik yang sehat, agar kita selamat dari semua penyimpangan, bentuk penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia, menjadikan sosok tertentu sebagai wali perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah katakan langsung, sesungguhnya apabila hambaku bertanya kepada aku tentang aku
Katakan kepada mereka, Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Langsung Allah mengatakan fa inni qarib. Allah tidak mengatakan katakan Muhammad, tetapi Allah langsung mengatakan sesungguhnya saya dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara siapapun di antaranya, mau kiai, mau ustaz, mau dai, mau wali tertentu. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan perantara dalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.